Hari saya menyampaikan mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, mengenai potensi relokasi industri TPT, tekstil, sepatu dari Vietnam yang sekarang sedang berproses. Mereka akan masuk banyak ke daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Bisa menciptakan lapangan kerja mungkin dalam 1,5 tahun ke depan itu sampai 1 juta, sampai 1,5 juta lapangan kerja. Hanya mereka minta tadi mengenai izin AMDAL bisa dipercepat prosesnya. Nah, kemarin sudah kami laporkan pada Presiden dan Presiden merintahkan akan mempercepat, malah tadi sedang kita atur ada 10-15 big investor tadi untuk ketemu menghadap Presiden untuk menyampaikan sendiri permintaan atau keluhan mereka. Yang kedua juga saya sampaikan juga mengenai peluang untuk semikonduktor. Kita sekarang sedang nyari anak-anak muda Indonesia mungkin 100 tahap pertama atau 50-100 orang untuk mulai training mengenai semikonduktor di Singapura. Sedang kita kerjakan. Ya. Apa aspirasinya selain AMDAL tadi, apalagi dari para AMDAL tadi mengenai perizinan aja, jadi mengenai tanah, segala. selain AMDAL aspirasi? Nah, semua sih oke jalan mereka mengenai tadi mengenai upah kerja. Banyak sekali sekarang, kita udah mulai kecil-kecil melakukan manfaatan misalnya ChatGPT, DeepSeek misalnya untuk tadi gasing. Untuk matematik itu sedang didalamin. Ya kita mulai dari itu. Kalau kita sudah mulai nanti kita tahu kan di mana kemampuan kita, kurang kita dan sebagainya. Dan saya pikir biar anak-anak muda Indonesia mau cari pengalaman ke luar negeri, sekolah di sana, bekerja di sana. Saya juga mendorong seperti misalnya di Tsinghua University, mereka setelah lulus PhD-nya tinggal di sana berapa tahun kerja, setelah itu nanti pulang dia balik kemari. Karena knowledge mereka itu sangat kita perlukan sekarang. Seperti dari semikonduktor, kemarin dengan Ristek kita udah bicara, misalnya anak-anak dari mana, dari TB, dari mana. Selama pemaparan ada respon nggak, Opung? Selama pemaparan ada respon nggak dari kepala daerah, dan responnya apa sih? Responnya tadi nggak tahu, dengarnya tepuk tangan itu aja. Apa? Ya. Sebenarnya menurut saya ini semua ada instrumen-instrumen untuk membuat kita bisa 8% tumbuh. Jadi kita bisa menghemat beberapa puluh triliun mungkin nanti dari situ. Seperti Danantara saya kira komunikasinya aja tidak atau masih kurang. Tapi sekarang market sudah mulai paham bahwa dari kacamata yang sederhana, sekarang itu GV, joint venture itu kalau bisa dilakukan oleh oleh Danantara, itu kan membuat perusahaan-perusahaan kita itu menjadi sangat terbuka. Jadi tidak bisa lagi main-main cawe-cawe di dalam istilahnya itu. Dan itu saya kira akan bisa membawa kelas daripada perusahaan-perusahaan BUMN kita menjadi bisa masuk ya top 500 Fortune 500 dan juga bisa yang lain. Saya kira itu satu langkah luar biasa. Oke, cukup Mas ya. Apa? Menjadi Dewan Pengawas. Ya bagus, Tony Blair teman baik. Ya, beliau udah lama membantu kami. Beliau juga ngasih berapa orang kerja di Marves, waktu itu ada 10 orang kalau tidak salah. Membantu kajian-kajian. Sekarang juga kita lagi tawarkan kepada anak-anak dari UI, dari mana ITB atau UGM yang mana lah yang bisa membantu kita membuat studi mengenai seperti tadi TPT masalahnya apa gitu. Dan Profesor Mari Pangestu yang kan dosen guru besar juga di UI juga setuju, dan kami juga seperti Profesor Arif juga guru besar di UNPAD setuju. Jadi kita manfaat semua ini kan kerjaan kita rame-rame. Ini bukan kerjanya satu orang ini kerjanya rame-rame. Kamu juga punya bagian, punya tanggung jawab juga di situ. Jadi kita ajak semua, nggak ada masalah. Kamu juga mau kerja keluar juga silakan, nggak ada masalah. Opung, apakah benar Opung kalau misalkan pengurus partai tidak boleh menjadi badan pelaksana di Danantara, Opung? Saya nggak tahu. Oke, makasih ya.
Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.